perhatikan kanan kiri. Kalau masih ada sampah, tolong dipungut. Terima kasih ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, langkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk melancarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Mari kita membaca doa belajar bersama-sama dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Anam. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adakah hari ini yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Ada Putra Malana Bu. Kenapa? Sakit Bu. Sakit. Kalau begitu, Ibu doakan supaya Maulana cepat sehat dan cepat kembali beraktivitas seperti biasa, agar bisa berkumpul dengan kita belajar seperti ini. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang masih berkaitan dengan pembelajaran kita minggu lalu. Tapi sebelum itu, Ibu ingin tahu dulu, masih ada tidak yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih Bu. Oke, silakan. Tentang klarifikasi materi Bu berdasarkan wujudnya. Ada lagi? Ya, silakan. Tentang klarifikasi materi Bu berdasarkan wujudnya terbagi atas 3, yaitu cair, padat, dan gas. Oke, jadi anak-anak minggu lalu kita membahas tentang materi berdasarkan wujudnya yang terbagi atas 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, hari ini kita masih akan membahas yang berkaitan dengan minggu lalu. Tapi untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang perubahan materi. Perubahan materi atau perubahan benda. Nah, yang akan kita pelajari sebentar adalah bagaimana kita mengetahui tentang jenis-jenis perubahan materi. Bagaimana kita mengetahui contoh-contoh perubahan materi yang ada di sekeliling kita. Tapi sebelum lanjut, kalian perhatikan dulu gambar berikut ini. Oke, ada yang tahu gambar apa di atas? Saya Bu, Oke, silakan Soib. gambar di atas adalah asap berupa air dalam wujud cair, padat, dan gas. Oke, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi gambar di atas adalah zat yang berupa air, tapi dalam 3 wujud. Dapat berwujud cair, padat, dan gas. Itu semua dikarenakan perubahan materi itu dipengaruhi oleh energi yang masuk ke dalam materi. Nah, sebelum kita lanjut, baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang perubahan materi, jenis-jenis dari perubahan materi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis tentang contoh-contoh perubahan materi yang ada di lingkungan sekitar kita. Selain itu, pada kegiatan ini sebentar, Ibu akan bagi kelompok. Kemudian, masing-masing kelompok akan membagikan ke KPD. Kemudian, kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah itu, perwakilan masing-masing kelompok akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok yang lain akan menanggapi. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa penilaian sikap yang akan Ibu nilai. Di antaranya yaitu
Sikap aktif. Bagaimana kalian aktif selama proses diskusi? Aktif dalam artian kalian aktif bertanya atau kalian aktif menjawab pada saat guru bertanya? Kemudian jujur, teliti, kritis, dan bekerja sama. Jadi kalian harus bekerja sama dalam kelompok ya. Setelah itu untuk penilaian keterampilan, kalian akan dinilai bagaimana cara kalian menyampaikan hasil paparan diskusi kelompoknya. Itu untuk kegiatan inti. Kemudian di akhir kegiatan pembelajaran, ibu akan berikan soal sebanyak 10 soal. Anak-anak, untuk lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini, silakan kalian baca dan simak baik-baik bahan ajar yang telah ibu berikan. Akan dibaca bahan ajarnya. Jadi pada bahan ajar tersebut dapat di situ tentang penjelasan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sambil kalian memahami isi dari bahan ajar, silakan simak video berikut ini. Jadi videonya disimak baik-baik ya. Ya Bu. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Lihat kedua daun itu. Daun pertama berwarna hijau dan segar, sedangkan daun kedua berwarna coklat dan kering. Bisakah kita membuat daun yang kering itu menjadi segar kembali? Tentu saja tidak ya. Hal ini karena daun kering telah mengalami perubahan kimia sehingga tidak bisa kembali menjadi segar. Sebenarnya di sekeliling kita selalu terjadi perubahan kimia dan perubahan fisika. Mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini kita akan belajar apa sih perubahan fisika dan kimia, lalu apa saja perbedaannya, dan identifikasi di sekitar kita. Mari kita simak video berikut ini. Air membeku menjadi es. Walaupun demikian, es dan air tetap terbentuk dari molekul yang sama, yaitu molekul air. Ini artinya peristiwa membeku hanya mengubah fisik atau bentuk dari air, dari cair menjadi padat. Tetapi molekul di dalamnya tetap sama, yaitu molekul air. Saya dapat disimpulkan, perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengubah bentuk saja dan tidak membentuk sesuatu atau zat baru. Hal ini dibuktikan dengan es yang bisa dengan mudah kembali menjadi air melalui pemanasan. Sekarang lihat potongan kayu ini. Walaupun dipotong dari pohon, kayu dan pohon memiliki molekul yang sama, yaitu molekul kayu. Bagaimana jika kayu dibakar? Pembakaran menyebabkan kayu berubah menjadi abu. Abu adalah sesuatu atau zat baru yang memiliki molekul yang berbeda dengan kayu. Dan abu tidak bisa kembali menjadi bentuk semula, yaitu kayu. Sehingga dapat disimpulkan, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan sesuatu atau zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sekarang kalian sudah tahu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia serta perbedaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jadi videonya sudah disimak. Semua sudah menyimak tadi videonya? Ya Bu. Sudah disimak. Sekarang aku mau bertanya, apa yang bisa kalian pahami dari bahan ajar yang sudah diberikan, yang sudah kalian baca, dan dari video yang ibu tampilkan tadi? Siapa yang bisa? Ya Bu. Oke, silakan.
Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat padat. Tapi saya masih belum paham Bu tentang masing-masing contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi teman-teman mengatakan bahwa perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Tapi ternyata setelah menonton video, setelah membaca buku aja, masih belum paham yang mana yang termasuk contoh perubahan kimia dan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Oke, silakan. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah perubahan pembagian kertas. Kemudian contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting kertas. Oke, betul ya. Jadi, salah satu contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah membakar kertas. Soalnya tadi dalam video adalah kayu yang dibakar menghasilkan arang dan tidak mungkin kembali menjadi kertas. Kemudian contoh perubahan fisika adalah kertas yang digunting. Jadi sama-sama masih kertas kan, tapi hanya ukurannya yang berbeda. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Jadi membuat kalian paham, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Dan setelah itu ibu akan bagikan dengan KPD untuk kalian diskusikan dengan teman-teman. Oke, silakan berkumpul dengan teman-teman. Oke anak-anak, ibu telah membagikan LKPD. LKPD itu di dalam ada beberapa tugas yang akan kalian diskusikan. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD tersebut. Oke, silakan. Ya, isi ya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Itu membandingkan antara gambar bagian A dan gambar bagian B. Jadi pada gambar bagian A itu bahannya adalah gula pasir. Bagian B juga adalah Gula pasir dan gula pasir. Tapi perlakuannya yang berbeda. Hasilnya juga berbeda. Sekarang kelompok dua. Gimana kelompok satu? Oke. Namanya kelompok satu. Oke. Kelompok tiga. Ayo silakan. Jangan ya. Di kelompok tiga. Bagaimana? Terkait dengan pertanyaan pada gambar di atas? Sudah? Tidak ada masalah? Untuk soal yang kedua bagaimana? Jadi untuk soal yang pertama tadi terkait gambar di atas itu ada dua tabel ya. Jadi itu semua harus disambungkan. Kalau yang jalan dulu tabel yang pertama, lalu yang kedua. Perhatikan gambar di atas. Kami dari kelompok 1 dan ini teman saya Hengki akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah untuk gambar A tidak ada komponen yang bereaksi, tetapi gula dan air bercampur dapat menghasilkan larutan gula. Kemudian tidak menghasilkan zat baru sehingga termasuk perubahan fisika. Kemudian untuk gambar B, komponen yang bereaksi adalah gula dan suhu panas bercampur dapat menghasilkan
zat baru berupa karamel sehingga termasuk perubahan kimia. Oke, ada tanggapan untuk kelompok 1 dari kelompok 2 dan kelompok 3? Saya Bu, Silakan Nata. saya mau bertanya pada kelompok 1 bagaimana cara larut gula kembali menjadi gula? Saya Bu. Oke, silakan. Larutan gula dapat kembali diubah menjadi gula seperti wujud semula dengan cara diuapkan, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Jadi larutan gula termasuk perubahan fisika. Bagaimana Nata? Jawaban dari kelompok 1? Benar. Oke, kalau begitu berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke anak-anak, untuk refleksi hari ini dari skala 1 sampai 10, kalian bisa paham materi kita hari ini pada skala berapa? Ya, Ada di skala 8 Bu, artinya kami paham materi hari ini. yang lain? Sekarang Ibu mau tahu, adakah yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oke, silakan. Perubahan materi terbagi atas dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Satu lagi. Saya Bu, Ya, silakan. contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah kertas kayu yang dibakar, petasan yang meledak. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari adalah kayu yang dibuat menjadi kursi, kemudian kertas yang dipotong-potong. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah perubahan materi itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimia. Di mana perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya adalah kertas yang dipotong, itu salah satunya. Kemudian perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Contohnya adalah kertas yang dibakar. Hari ini kita tutup. Ibu akan memberikan evaluasi sebanyak 10 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Oke, akan dikerjakan. Ya, kita sebentar. Oke, kamu kerjakan. Minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Silakan kalian baca buku pada halaman 38. Kita akan lanjutkan materi yang berikutnya. Pada materi tentang pemisahan campuran menjelaskan ini. Silakan berdoa untuk berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita baca doa. Sudah.